Syekh Albani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi', itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nuruddin Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Albani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Albani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta, akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustadz, hadis Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Albani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Albani, di mana tertipunya Syekh Albani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Albani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Albani gurunya enggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Albani, gurunya cuma sebutkan 3, ditambah guru ijazah 1, 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani, ya. Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya, gitu aja Pak ya. Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari, Sunanul Mus, ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuang lah itu, ngaji hadis saja Pak.
Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar. Mau diaku jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum tat. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya, nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Di akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ini terakhir tentang Syekh Albani. Syekh Albani itu mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai nafsu. Apa buktinya? Ada hadis di Abu Daud, ada hadis di Tirmizi, ada hadis di Ahmad. Hadisnya sama. Sayyiduna Abdullah bin Amr itu menuliskan nama Allah yang kemudian dijadikan jimat atau rajah untuk anaknya. Pernah nonton film Si Pitung nggak teman-teman dulu? Itu ada jimat nggak? Jimat gede itu ya, mirip-mirip itu apa namanya? Bukan X-Men, itu apa namanya? Avenger. Tapi beda. Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya, min ghadabi bla 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 bla. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik enggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya. Benerin dulu tauhidnya. Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari oh itu bahaya itu. Tapi ngambil asbab dengan obat itu baru boleh ya. Apa kata Syekh Albani? Ini beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmah ke Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayang ini dokter hadis ini nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya ya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang enggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan enggak sahih. Padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif. Bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif. Itu kaidah dari mana cara mentakhrij begitu? Nih saya pertanyaan, kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah ya. Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang separuh sahih, separuh enggak sahih. Antum ikut siapa? Siapa yang ikut hawa nafsu? Maka benarlah Masyaikh Syam, ulama Syam berkata, Albani idza ajabahu sahhaha. Kalau dia takjub dia sahihkan. Wa iza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau dia enggak takjub, dhaif. Tuh dia enggak takjub sama lafaz ini. Bahkan satu lafaz. Kalau ngikutin kaidah ilmu hadis, sanadnya sahih, lafaznya tidak bermasalah. Kenapa dia bagi-bagi separuh? Karena hawa nafsu mazhabiyah. Jadi mazhab ini ada nafsunya. Maka pesan saya terakhir malam ini, sebelum kita tutup kajian, tolong bermanhaj Ahlussunnah bukan dengan ambisi, bukan dengan emosi. Berakidahlah dengan hati. Ya, maka kalau berakidah dengan hati, maka muncullah rahmah. Jadi jangan pernah benci Salafi, jangan pernah benci Ibnu Taimiyah. Kritik boleh, tapi benci jangan. Bisa bedakan? Ya, walaupun mereka bilang mengkritik mereka disebut fitnah, itu bahasa dia. Ya, biarin aja. Kita nggak usah tanggapi banyak-banyak. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi,
maka yang di langit malaikat pasti sayang kamu. Malaikat tidak mungkin sayang kecuali Rabbul Arsyil Azim menyayanginya. Allah Ta'ala yang istawa alal ars akan menyayanginya.